Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Uswatun Nafiah selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Martin Antamoyon Saputra dari Program Studi Pariwisata Syariah 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi objek dan daya dukung kawasan objek wisata Gua Huang di Kabupaten Maluku Tenggara. Baik, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi potensial dari daya dukung kawasan objek Gua Huang di Kabupaten Maluku Tenggara. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Populasi penelitian adalah masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan objek wisata Gua Huang. Sampel diambil secara purposive sampling sebanyak 10 orang. Terdiri dari pengelola gua, penjual tiket, masyarakat penjual makanan dan minuman, juru gua. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, instruktur studi pustaka dari dokumentasi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di objek wisata Gua Huang, Desa Letfuan, Kecamatan Huat Surbai, Kabupaten Maluku Tenggara, yang dilakukan pada bulan September 2019. Adapun alat dan bahan penelitian yang dibutuhkan yaitu kamera, laptop, alat tulis menulis, GPS, dan lembaran yang berisi beberapa pertanyaan atau kuesioner. Baik, selanjutnya jenis dan sumber data. Di sini ada dua jenis yang digunakan, yaitu analisis objek dan daya tarik wisata atau ODTW. Penilaian ODTW ditentukan dalam pedoman penilaian daya tarik wisata. Pedoman ini memiliki beberapa komponen aspek. Komponen aspek yang digunakan dalam kasus ini yaitu daya tarik, aksesibilitas, kondisi lingkungan sosial ekonomi, akomodasi serta sarana dan prasarana penunjang. Pengambilan data dilakukan melalui mengisi kriteria yang sesuai dengan kondisi dan gambaran kawasan. Beberapa langkah dalam menentukan penilaian yaitu langkah pertama adalah penentuan nilai skor dengan persamaan. Langkah kedua adalah penentuan kategori penilaian. Kategori disusun berdasarkan jumlah total dari setiap dan seluruh penilaian. Penilaian ini menggunakan 5 tingkat, yaitu 5 tingkat kategori, yaitu sangat baik, baik, sedang, buruk, dan sangat buruk. Langkah ketiga adalah memasukkan total skor penilaian dari langkah pertama ke dalam kategori penilaian. Penentuan kategori dilakukan berdasarkan selang yang telah dilakukan. Berdasarkan kategori dapat diketahui gambaran dari kondisi kawasan. Yang kedua yaitu analisis daya dukung fisik kawasan. Yang pertama daya dukung fisik atau Physical Carrying Capacity atau PCC. Perhitungan daya dukung fisik dilakukan untuk mengetahui jumlah maksimal wisatawan secara fisik sehingga akan diketahui ambang batas jumlah maksimum wisatawan per rotasi kunjungan. Apabila hal tersebut melampaui dari batas normal, maka akan mengurangi kenyamanan dan kepuasan wisatawan dalam berwisata. Adapun metode yang dapat digunakan untuk mengetahui daya dukung wisata alam Gua Huang yaitu menggunakan metode Cifuentes 1922 dengan rumus Van der Lid 2002. Yaitu data yang digunakan. Ada beberapa data yang digunakan, yaitu data sekunder. Diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperoleh. Data sekunder didapat dari dinas atau instansi terkait dan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian. Yang kedua, data primer adalah data yang dikumpulkan untuk kebutuhan studi yang diperoleh dari observasi dan pengamatan langsung. Teknik pengumpulan data sendiri ada 3, yaitu waktu kunjungan. Pengamatan dilakukan selama 7 hari, hari Sabtu dan Minggu.
menjadi waktu kunjungan terbanyak. Yang kedua, wawancara dengan masyarakat, pengelola, dan pengunjung untuk mendapat informasi dari objek yang diteliti, baik itu berupa tanya jawab maupun melalui daftar pertanyaan yang telah dibuat peneliti. Dengan responden yang diwawancarai sebanyak 80 orang. Yang ketiga yaitu studi literatur, semua yang bersifat kepustakaan terkait penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, analisis data dilakukan dengan cara menggolongkan data berdasarkan sampel dengan kondisi apa adanya, tanpa melakukan analisis dan kesimpulan secara generalisasi. Selain itu, proses pengolahan data juga dilakukan untuk scoring dan tabulasi untuk mendapatkan presentasi dari setiap frekuensi jawaban informan digunakan rumus EMA atau Widodo 2000. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu potensi daya tarik objek wisata di Gua Huang. Potensi daya tarik objek wisata Gua Huang berdasarkan jenis flora dan fauna yang ada memberikan daya tarik tersendiri. Dari objek wisata gua ini, jenis-jenis flora yang ada dapat membuat pemandangan di sekitar gua ini memberi kesan alami ketika dikunjungi pengunjung. Hal ini dikarenakan flora yang ada memiliki posisi yang saling berdekatan rapat sehingga gua ini seperti berada di dalam hutan, sehingga memberikan kenyamanan bagi para pengunjung karena udara di objek wisata ini sangat sejuk. Sedangkan jenis fauna yang ada membuat suasana di objek wisata ini lebih menarik dan terkesan lebih tenang. Hal ini dikarenakan pengunjung dapat melihat satwa, burung beraktivitas, serta pengunjung dapat mendengarkan kicauan-kicauan burung. Hal ini membuat suasana di Gua Huang sangat nyaman dengan suasana yang tenang dan membuat para pengunjung merasa nyaman. Ini dapat membuat para pengunjung dapat melepaskan kepenatan akibat aktivitas atau kesibukan lain yang dikerjakan. Yang kedua, kriteria penilaian objek dan daya tarik objek wisata alam. Yang pertama yaitu daya tarik wisata. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, daya tarik wisata dijelaskan sebagai sesuatu yang memiliki keunikan, kemudahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan. Daya tarik wisata objek wisata Gua Huang ini tergolong dalam daya tarik wisata alam atau natural attraction karena meliputi pemandangan alam daratan, pemandangan alam lautan, pantai, iklim, dan cuaca. Yang kedua, aksesibilitas. Menurut Tamim 2000 dalam Aziz dan Azrul 2018, aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara, lokasi, tata guna lahan, berinteraksi satu sama lain, dan mudah atau susahnya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi. Faktor-faktor yang ada pada aksesibilitas ini dapat membantu mempermudah pengunjung untuk berpergian dari tempat tinggal pengunjung ke lokasi objek wisata yang akan dikunjunginya. Aksesibilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu jarak dan waktu. Selanjutnya, kondisi lingkungan sosial ekonomi. Penilaian kriteria kondisi lingkungan sosial ekonomi sangat diperlukan untuk mendukung potensi pasar wisata alam. Hal ini dapat dibantu penilaian kriteria ini sehingga dapat mendorong masyarakat lokal, dalam artian masyarakat ikut terlibat dalam pengelolaan objek wisata tersebut untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dengan begitu, masyarakat lokal akan terlibat aktif dalam meningkatkan daya tarik dari objek wisata ini dengan mendukung potensi pasar wisata alam yang ada. Penilaian kriteria kondisi lingkungan sosial ekonomi dimulai pada radius 5 km dari batas kawasan intensif atau jarak terdekat dari objek wisata.
Dan yang selanjutnya akomodasi. Akomodasi adalah suatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang bepergian. Merupakan salah satu sarana pendukung sektor pariwisata, yaitu sarana untuk menyediakan pelayanan penginapan dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya. Dalam pariwisataan, akomodasi merupakan suatu industri. Jadi pengertian industri akomodasi adalah suatu komponen industri pariwisata, karena akomodasi dapat berupa suatu tempat atau kamar di mana orang-orang atau pengunjung wisatawan dapat beristirahat atau menginap atau tidur, mandi, makan, dan minum serta menikmati jasa pelayanan hiburan yang tersedia. Berdasarkan definisi akomodasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya akomodasi pada suatu objek wisata sangatlah penting. Hal ini dikarenakan dapat menambah daya tarik objek wisata atau melalui kepuasan para wisatawan dalam mengunjungi objek wisata tersebut. Selain itu, hal ini akan membawa dampak yang baik. Yang terakhir adalah sarana dan prasarana. Merupakan salah satu faktor penting yang sangat menunjang pertumbuhan industri pariwisata. Sarana prasarana harus ada dalam suatu kawasan wisata untuk menciptakan kepuasan wisatawan. Sarana dan prasarana dapat menjadi salah satu penunjang agar daya tarik wisata di kawasan ini diminati oleh wisatawan. Karena apabila sarana dan prasarana tidak dikembangkan dengan baik, berakibat berkurangnya wisatawan yang berkunjung. Dikarenakan banyak para wisatawan di zaman sekarang ini selalu mempertimbangkan sarana dan prasarana di tempat wisata yang ingin dikunjungi sebagai tempat berlibur. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yaitu yang pertama, potensi daya tarik yang dapat dinikmati oleh pengunjung adalah panorama sekitar gua yang masih terkesan alami dan memiliki keragaman jenis pohon dan satwa. Juga ditunjang dengan interior gua dalam bentuk stalatit dan stalamit. Yang kedua yaitu daya dukung fisik kawasan objek wisata gua dalam menampung pengunjung sekitar 110 orang per hari. Batas daya dukung tersebut belum melampaui batas daya dukung kawasan jika dihubungkan dengan jumlah kunjungan per hari yang hanya sekitar 20-30 pengunjung. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.